Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Faras Padmasari Kresna dengan NIM 2200003048. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan isi dari teks puisi untuk kelas 8 untuk media pembelajaran. Silabusnya ada di sebelah sini. Mohon maaf jika para pembaca tidak terlalu kelihatan, bisa di zoom karena memang kurang cukup naruhnya. Selanjutnya yaitu pengertian teks puisi. Teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi biasanya ditulis oleh orang yang ingin mengungkapkan eh, rasanya atau pemikirannya dalam sebuah sajak-sajak yang mengutamakan majas dan juga irama. Ya, majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Jadi agar para pembaca puisi tersebut mendapatkan dampak atau kesan tertentu setelah membaca puisi. Biasanya kan puisi ditulis dari hati dan sampai kepada hati ya pembacanya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur puisi. Oh, yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi. Yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang mempengaruhi isi dari puisi itu yaitu unsur intrinsik ini. Yang termasuk unsur intrinsik puisi ialah diksi, majas, imaji, bunyi, rima, ritme, dan yang lainnya. Diksi, yang pertama contohnya yaitu diksi. Diksi atau pilihan kata dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama. Kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya. Maksudnya di sini yaitu antara satu kata dengan kata yang lain saling berhubungan dan berkesinambungan. Dan kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan itu diksi-diksi yang dipakai biasanya saling berhubungan. Dan yang kedua daya bayang atau imajinasi penulisnya. Yang dimaksud dengan daya bayang atau imaji ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif, ataupun taktil. Biasanya penulis puisi menggunakan kata-kata imaji agar para pembacanya dapat membayangkan situasi itu secara langsung dengan menggunakan kata-kata itu. Dan yang ketiga, gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas atau bahasa figuratif dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang. Biasanya penulis puisi secara simbolik menghubungkan secara lambang gitu-gitu. Nah, dan yang keempat yaitu bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa tertentu. Biasanya para penulis menyamakan rimanya AB. Jadi agar terjadinya efek nuansa tertentu. Dan yang kelima, rima yang tadi saya sampaikan. Rima ialah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Nah, ya, sudah saya sebutkan tadi. Dan yang keenam yaitu ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak terasa monoton bagi penikmat puisi. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi
agar pembaca tidak bosan membacanya. Begitu. Dan yang ketujuh, tema. Tema dalam puisi adalah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Jika seorang penulis ingin mengutarakan rasa cintanya atau membahas tentang cinta, maka tema yang dibahas yaitu tentang romantisme, begitu biasanya. Dan yang kedua yaitu unsur intrinsik. Oh, dan yang selanjutnya itu unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan memengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik puisi adalah aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Yang pertama, aspek historis merupakan unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang tergantung dalam puisi. Misal ada pengalaman masa lalu yang ingin disampaikan kembali melalui tulisan-tulisan. Dan yang kedua, aspek psikologis merupakan aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Yang penulis rasakan atau yang sedang ia rasakan atau sedang marah, sedang jatuh cinta, sedang sedih, biasanya melihat aspek psikologis. Yang ketiga, aspek filsafat. Beberapa ahli menyatakan bahwa suatu filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan. Beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal puisi tidak saling terkait satu sama lain. Jadi pasti akan beda dari yang lain, begitu. Bahasanya atau pembahasannya, kata-katanya pasti akan berbeda. Makanya tidak bisa disamakan. Begitu. Dan yang selanjutnya yaitu aspek religius dalam puisi mengacu pada tema yang umum diangkat dalam puisi oleh pengarang. Pasti penulis juga terkadang dikait-kaitkan dengan aspek religius seperti ketuhanan atau keagamaan penulis tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada naratif, lirik, dan deskriptif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni balada dan romansa. Balada ialah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya yaitu balada orang-orang tercinta dan blues untuk Bonnie, karya W.S. Rendra. Romansa ialah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan tokoh tersebut. Dan yang kedua yaitu puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni elegi, ode, dan serenade. Yang pertama yaitu elegi. Ialah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya, elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Yang kedua, serenade. Serenade merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada bermakna nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Biasanya menyanyikan pada waktu sore hari, begitu. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan saja, misalnya serenada biru, serenada hitam, serenada merah jambu, serenada kelabu, serenada ungu, dan lain sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu menggambarkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Jadi warna-warna tadi melambangkan kesedihan, kemarahan, atau kekecewaan gitu. Dan yang ketiga, ode ialah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Biasanya mengenang-enang masa lalu begitu.
Ode banyak ditulis sebagai pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Begitu. Jika ode. Dan yang ketiga, puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian penulisnya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif adalah satir dan puisi kritik sosial. Satir ialah puisi yang mengungkapkan perasaan, ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Biasanya ditulis saat keadaan itu tidak baik-baik saja dan memilih untuk menyindir begitu. Dan yang kedua, puisi kritik sosial ialah puisi yang menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang dengan cara membeberkan kepincangan atau kelemahan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Kesan penyair ini juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan pesan atau impresi penulis terhadap suatu hal. Jadi penulis mengungkapkan kelemahan, ke kepincingan tadi, ketidakberesan terhadap orang yang ia bahas di dalam puisi tersebut. Dan selanjutnya untuk para pembaca atau peserta didik, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri teks puisi. Di sini sudah ada. Sebutkan unsur-unsur pembangun puisi yang kamu temukan dari sebuah puisi. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada gitu. Dan yang ketiga, apa yang disebut puisi. Begitu. Dan peserta didik atau pembaca bisa menjawab dengan sendiri. Dan selanjutnya penugasan untuk peserta didik. Berikut adalah puisi dari Joko Pinurbo yang berjudul Menunggu Kamar Kosong di Rumah Sakit. Menunggu itu sakit, sakit itu rumit. Nah, para peserta didik atau para pembaca bisa dijawab soal yang nomor 1. Perhatikan teks puisi berikut ini lalu jelaskan isi atau inti teks tersebut. Jadi isi puisinya coba dijelaskan. Dan yang kedua, buatlah simpulan isi teks puisi berdasarkan hasil telaah isi yang kamu lakukan. Jadi kesimpulan dari puisi yang pendek itu, peserta didik atau para pembaca bisa ditelaah gitu, diperdalam maknanya, lalu dibuat kesimpulan. Nah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan, peserta didik atau para pembaca mampu memahami apa itu pengertian puisi, unsur-unsur puisi, dan jenis-jenis puisi. Dan diharapkan peserta didik mampu mengetahui apa saja yang terdapat pada puisi itu ada apa aja sih. Nah, diharapkan pembaca atau peserta didik mampu memahami dan mengerti. Dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin membuat puisi, mengutarakan perasaan atau pikiran, dicoba dulu saja. Karena mengutarakan perasaan atau pikiran itu penting untuk kesehatan mental kita, agar tidak stres dan depresi tentunya. Nah, dan terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.